Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu eh, seri belajar trading forex. Ya, kemarin kita sudah sampai pada bagaimana menentukan harga kalau kita beli dan harga kita jual, bagaimana cara menentukannya. Oke, jadi kalau kita mau beli dikasih harga yang mahal, kalau kita jual dikasih yang murah. Nah, sekarang kita masuk ke PIP. Apa itu PIP? PIP itu sebenarnya harga. PIP itu adalah harga, tapi pecahan harga yang sangat kecil. Katakanlah begitu ya. Oke, maksudnya bagaimana? Begini, untuk menjelaskan PIP itu kita bagi dulu menjadi 3 kategori, yaitu XXX JPY, XAU USD, kemudian sisanya. Ya, sisanya pun ini pun nanti sebenarnya bisa dibagi dua menjadi USD dan SSX bukan USD gitu. Oke, jadi kalau SSX JPY adalah yang buntutnya JPY, USD JPY dan GBP JPY. Ini masuk dalam kategori yang pertama. XAU USD ini khusus hanya XAU saja. Yang sisanya ya 3 ini. Ya kan? Selain kedua kategori ini adalah masuk kategori sisanya. Kalau sisanya mau dipecah, kita bisa pecah jadi yang buntutnya USD 2 ini dan yang buntutnya bukan USD, yaitu ini. Oke. Ya, sebelum saya terlalu lupa, pairnya ini masih banyak ya. Nanti teman-teman cek aja sendiri gitu kan. Masih ada CAD, CHF, NZD, ya. Jadi pokoknya dan kombinasi dari masing-masing mata uang itu, gitu ya. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke kategori sisanya dulu. Ups. Oke, yang kategori sisanya. Untuk yang kategori sisanya, PIP itu gini. Posisi PIP dari belakang ada di angka keempat. Ada di angka keempat. Ya. Jadi posisi PIP dari belakang koma ada di angka keempat. Ini maksudnya bagaimana? Oke. Nah, ini maksudnya kalau kita bicara 0,0001 dolar, ini jadi gini. 1 PIP sama dengan 0,0001 dolar. Gitu. Kita bicara kalau yang buntutnya USD dulu ya. Berarti US dollar gitu kan. Kalau yang buntutnya NZD berarti New Zealand dollar. Jadi untuk 3 ini 1 PIP itu adalah 0,0001 dolar. Jadi kalau ada orang yang bilang hari ini harga GBP USD naik 10 PIP, berarti itu sebenarnya harganya naik 0,0010 dolar. Gitu. Kalau ada yang bilang AUD NZD naik 100 pip, maka sebenarnya dia naik 0,0100 dolar New Zealand karena kan dibayarnya pakai yang di belakang, begitu ya. Oke, nah jadi pip ini sama dengan dolar gitu, hanya pecahan lebih kecil. Bagaimana ya? Oke, ini sama seperti begini. Misalnya saya katakan kabel handphone saya itu 5 mm. Ini kan saya bisa sebut sebagai 0,005 meter gitu kan. Kalau saya bilang
tebal handphone ya, tebelnya 12 mm, ini 0,12 ya. 0,012 meter. Begitu. Jadi kan milimeter itu ya meter, sama aja, sama-sama panjang, hanya dia pecahan yang lebih kecil begitu. Nah, pip itu ya sama dengan dolar, hanya dia ada koma yang sangat kecil. Jadi kita nih ambil ekstrimnya aja. Kalau $1, ya kan? Itu berapa? Berarti 1, nolnya ada 4, 1, 2, 3, 4, pip, 10.000 pip. Oke, untuk yang 3 ini dulu ya, kita tidak bicara yang JPY dan XAU. Jadi $1 pada per ini sebenarnya senilai 10.000 pip. Oke. Nah, bagaimana dengan seperti ini nih? Ini kan GU ini 1,27935. Ini ada yang angka kelima kan di belakang koma ini, 1, 2, 3, 4, 5. Angka kelima ini apa? Begitu ya. Nah, kita bilang GU ini di harga 1.27935 dolar kan. Ini kan berarti sama dengan 0,0. Penyebutan angka kelima di belakang dolar ini untuk yang kategori sisanya ini adalah 1 pipet gitu. Atau kalau kita mau rubah ini ke dalam pip, ini kan berarti 0,1 pip gitu ya. Kalau kita merubah ini dalam istilah pip begitu. Jadi ini adalah 1 pipet atau 0,1 pip. Nah, dengan kata lain, kalau 1 pipet sama dengan 0,1 pip, berarti 1 pip itu sama dengan 10 pipet. Oke. Kan? Ini sebenarnya sama saja. Cuman memang saya sendiri jarang menggunakan istilah pipet, atau pipet itu agak jarang dipakai karena takutnya malah menimbulkan kerancuan. Jadi saya sendiri untuk angka ini saya lebih sering menyebutnya sebagai 0,1 pip gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau nyebut ini 1 pipet pun terserah gitu. Itu pun nggak salah, hanya masalah kebiasaan. Jadi ini adalah 5 pipet nih, bukan 5 pip, karena dia ada di angka ke-5 begitu. Ya, ini kurang lebih analoginya seperti kalau kita bilang 50 mm sama dengan 5 cm, ya kan? Sama saja. Teman-teman mau nyebut yang mana, gak ada bedanya, begitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita ke yang buntutnya JPY. Nah, kalau untuk yang buntutnya JPY, maka pip itu ada di angka ke-2. Maksudnya bagaimana? Kita lihat nih contohnya, 106123. Ya, USD GBP 106.123. pip itu, jadi kalau yang 0,001 yen, kenapa yen? Karena kan buntutnya di sini yen gitu ya. Ini kan angka kedua. Pip itu ada di angka itu angka ketiga ya. Nah, pip itu kan ada di angka ke-2. Kalau 0,01 yen ini sama dengan 1 pip. Atau tadi kita sudah belajar yang namanya 1 pip itu adalah 10 pip. Ya kan? Ini adalah 1 pip atau 10 pipet. Nah, kalau ini 0,001 yen, berarti ini adalah 0,1 pip atau 1 pipet.
Ya, terserah teman-teman menyebutnya yang mana. Ini kalau kita samakan 0,100 N ini sama dengan 10 pip. Kalau 1,000 Yen ini adalah 100 pip. Begitu ya. Jadi untuk yang buntutnya USD JPY, maka pipnya ada di angka kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang SAU USD. Untuk SAU USD ini terus terang ada sedikit simpang siur, jadi ada dua versi. Ada satu versi yang mengatakan pipnya itu ada di angka yang kedua, ada satu kelompok lagi yang mengatakan pipnya di angka ke-1. Ya. Tapi kita asumsikan dulu ini yang pakai angka yang kedua dulu gitu ya. Nanti di belakang seri ini akan saya jelaskan yang kalau yang ke-1 bagaimana. SAU USD pipnya itu ada di angka kedua. Jadi sama. Nah, ini SAU USD. Jadi kalau misalnya di kalau harganya naik 0,01 dolar, kan? Kenapa dolar? Karena kan buntut transaksi ini adalah USD, berarti udah pasti dolar. Nah, ini 1 pip atau 10 pipet. Tapi karena ini tidak ada pipet sih sebenarnya tidak terlalu problem. Kalau harganya naik 0,10 dolar, maka kita mengatakan ini naik 10 pip. Kalau harganya naik 1 dolar, maka ini adalah 100 pip. Begitu ya. Oke. Jadi untuk SAU USD maka pipnya ada di angka kedua. Oke. Nah, terus kenapa saya suka dengan tampilan MT4 versi Android daripada versi desktop adalah kalau kita perhatikan di mana posisi pip itu sudah otomatis dibesarkan oleh si brokernya, oleh program ini gitulah ya. Sedangkan yang posisi pipet sudah otomatis dikecilin, ya kan? Nah, kayak gini. 1, 2, 3, 4. Untuk 3 pair ini kan pipnya ada di digit keempat ya. 1, 2, 3, 4, dia otomatis besar. Sedangkan digit kelima dikecilin. 1, 2, 3, 4 besar, pip. Yang kelima pipet dikecilin. 1, 2, 3, 4 besar, ini yang kelima dikecilin. Nah, untuk USD JPY kan tadi di angka ke-2. 1, 2 besar, yang ketiga adalah pipet dikecilin. 1, 2 pip besar, yang ketiga pipet dikecilin. XAU USD 1, 2 dia pipnya berada di angka kedua, maka ini besar, tidak ada yang kecil ya kan karena dia tidak pipet. Begitu. Oke. Jadi tapi misalnya nih kalau teman-teman membaca di MT4 versi desktop gitu ya, di mana tulisannya kan rata semua. Terus bagaimana sih cara kita mengingatnya? Kalau saya mengingatnya begini. Kalau ada 4 angka di belakang koma atau lebih, cari angka ke-4. Kalau nggak ada, cari angka ke-2. Begitu. Jadi begini. Karena nanti dengar-dengar sih juga ada broker yang pakai 4 angka. Tapi terus terang saya sih pakai beberapa broker semuanya 5 angka ya. Jadi pokoknya aturan ini berlaku universal nih. Dengan asumsi kita beranggapan adalah pip di SAU ada di angka kedua gitu ya. Nah, jadi kalau dia ada lebih dari 4 angka, misalnya 5 angka, carilah angka keempat. 1, 2, 3, 4, 5. Cari keempat. 1, 2, 3, 4, 5, cari angka keempat.
3 ini pipnya. 0700912345. Nah, 0 di sinilah pipnya. Ya kan? Terus 123 kalau nggak ada, cari angka kedua, yaitu angka 2 ini. 123 nggak ada nih sampai 4, cari angka kedua, yaitu 123 cari angka kedua 6. 12 cari angka kedua 0. 12 cari angka kedua 6. Gitu. Ini cara saya untuk mengingat pip itu ada di mana, begitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk membahas mengenai pip. Berikutnya nanti saya akan menjelaskan apa itu spread, load, dan seterusnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.